saya Dinda Hana Al-Rahmat sebagai host yang akan memandu permainan ini. Lorong Family akan memainkan permainan yang berjudul Lorong 100. Lorong 100 ini adalah permainan tim. Jadi, di permainan ini ada 2 tim. Satu tim beranggotakan 3 orang. Setiap tim harus menjawab pertanyaan dari saya. Dan jika bisa menjawab akan mendapatkan poin. Poin tersebut akan dikumpulkan. Dan jika mereka banyak poinnya, mereka akan menang dan mendapatkan hadiah. Kebetulan sekali, hari ini kita kedatangan 2 tim dari Teater Bamerta. Tim pertama adalah tim pemulung yang beranggotakan Selip, Lik Gandul, dan Ati. Tim kedua adalah tim pengembang beranggotakan Bu Pengembang, Prantoro, dan Ajudan. Nah, mereka itu adalah tokoh yang memainkan pertunjukan lorong karya Putut Bukhari yang ditampilkan di Gedung Seni Budaya SMK Negeri 10 Bandung. Gimana sih penampilan mereka di sini? Ayo kita saksikan tim pemulung dan tim pengembang. Sebelum kita memulai permainannya, gimana kalau kita tes semangat dari setiap tim? Tim pengembang, tim pemulung. Waduh, semuanya itu pada punya semangat yang membara ya. Aduh, tapi ada sesuatu yang pengen aku tahu. Kenapa nama tim kalian tuh tim pengembang dan tim pemulung? Ada yang bisa ngejelasin kenapa namanya tim pemulung? Saya. Oke, jadi kenapa namanya bisa tim pemulung? Jadi, tim pemulung dalam lakon lorong itu sebagai pihak yang dirugikan karena tempat tinggal kita digusur secara paksa dan dijadikan tempat rekreasi. Jadi, para warga pemulung bekerja sama agar tempat tinggal mereka tidak digusur. Oh, jadi keren juga ya tim pemulung. Jadi itu kisah yang berasal dari nama tim pemulung ini. Tapi kalau kisah dibalik tim pengembang, bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke. Jadi bagaimana asal-usul nama tim pengembang ini? Nah, kalau dalam lakon lorong ini, tim pengembang adalah tim antagonis. Saya tuh sengaja menyuruh Prantoro dan Ajudan untuk menggusur tanah di Desa Long Ijo untuk membangun tempat rekreasi yang sip indah top. Sip indah top ya, Bu. Oh, jadi begitu kisah dibalik nama tim kalian, tim pemulung dan tim pengembang. Karena saya lihat-lihat kalian tuh sudah tidak sabar lagi untuk memainkan permainan ini. Mari kita mulai. Inilah Lorong 100. Silakan untuk kapten maju ke depan. Saya akan melontarkan pertanyaan. Pertanyaan ini hanya seputar pertunjukan kalian. Sudah siap? Siap. Bagian tubuh mana saja yang terasa sakit yang disebutkan oleh jambul? Saya. Maaf ya, kamu telat. Jadi saya akan bertanya kepada Bu Pengembang. Jadi apa jawabannya? Ulu hatiku, karena jambul dalam pertunjukan menyebutkan ulu hatiku. Baik, sudah yakin dengan jawaban Ibu? Yakin. Baik, kita kunci ya jawabannya. Survei membuktikan. Survei. Gimana? Mau lanjut atau lempar? Main dong, lanjut. Oke, sekarang saya akan beralih ke tim pengembang ya. Halo, bagaimana apa kabarnya tim pengembang? Baik. Baik banget. Alhamdulillah kalau baik. Sudah siap kan buat menjawab pertanyaan saya? Siap. Oke, saya akan bertanya kepada pemain kedua. Prantoro, bagian tubuh mana saja yang terasa sakit yang disebutkan oleh cambul? Kaki. Yakin? Yakin. Kunci jawaban? Kunci. Mari kita lihat. Survei membuktikan. Wah, ternyata jawabanmu benar. Tim pengembang ini memang hebat-hebat ya. Biasa. Betul. Prantoro, boleh saya bertanya? Boleh. Jadi saya akan bertanya, bagaimana sih rencana kamu untuk menggusur para pemulung di Desa Loh Ijo ini? Jadi begini. Pertama-tama, saya sebarkan dulu virus penyakit di Desa Loh Ijo ini, yang tentu saja sudah saya siapkan obatnya. Nah, setelah itu, warga yang kesakitan akan saya sembuhkan untuk menarik simpati warga agar menganggap saya sebagai orang yang baik. Nah, setelah warga-warga menganggap saya orang baik, warga akan saya bujuk untuk meninggalkan Desa Loh Ijo secara pelan-pelan agar Bu Pengembang bisa membangun tempat rekreasi yang indah tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Wah, seperti itu rupanya. Kamu tuh licik tapi cerdas juga ya. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pemain ketiga.
Halo, Ajudan. Halo. Sebelum saya memberi pertanyaan, boleh saya bertanya? Boleh. Jadi, boleh tolong jelasin bagaimana sih tokoh kamu di pertunjukan ini tuh? Jadi, aku tuh selalu ngikutin Bu Pengembang kemana-mana. Dan aku selalu mencatat apa yang Bu Pengembang katakan. Dan setiap Bu Pengembang bertanya, aku selalu menjawab iya. Setuju. Oh, ternyata Ajudan tuh sangat patuh pada Bu Pengembang ya? Oke, Betul. Ajudan, karena kamu pemain ketiga di sini, kamu siap untuk diberi pertanyaan? Siap. Pertanyaannya, bagian tubuh mana saja yang terasa sakit disebutkan oleh Jambul? Seluruh tubuh? Kamu yakin dengan jawaban kamu? Yakin. Baiklah, kunci jawaban ya. Survei membuktikan. Wah, sayang sekali. Ternyata jawaban terakhir kalian tuh salah. Mau gak mau, kita harus lempar jawaban ini ke tim pemulung. Bagaimana tim pemulung? Sudah siap? Siap! Baik, saya akan menyebutkan peraturannya. Karena tim pengembang salah menjawab pertanyaan saya akan beralih ke tim pemulung. Tim pemulung akan saya tanyai dari anggota ketiga dan anggota kedua. Kumpulan jawaban mereka akan dikumpulkan dan kapten akan memilih kedua dari jawaban mereka. Pemain ketiga, kamu sudah siap menjawab pertanyaan? Siaplah. Baiklah kalau begitu. Pertanyaannya, bagian tubuh mana saja yang terasa sakit yang disebutkan oleh Jambul? Jantung. Kamu yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, saya akan beralih ke pemain kedua ya. Ya. Pemain kedua, apakah sudah siap? Siap dong. Baiklah, kamu harusnya sih benar. Soalnya kan kamu tuh teman dekatnya banget kan? Pasti. Oke, pertanyaannya, bagian tubuh mana saja yang disebutkan oleh Jambul saat terasa sakit? Gampang. Pasti jawabannya mata. Kamu yakin dengan jawaban? Yakin saya. Baiklah kalau begitu, saya kunci jawabannya ya. Jawaban kamu tuh bisa digunakan oleh kapten loh. Siap. Oke kapten, bagaimana? Kamu ingin pilih jawaban yang mana? Mau pilih jawaban Ati atau Lik Gandul? Pastinya Ati dong. Kenapa? Karena Mbak Ati ini adalah teman dekatnya Mas Jambul. Jadi saya yakin sama jawaban mata itu. Sudah yakin? Yakin. Saya kunci di jawabannya. Siap. Baiklah kalau begitu. Survei membuktikan. Aduh sayang sekali, ternyata jawaban kalian salah. Bagaimana ini kamu teman dekatnya dan dia adiknya ya? Aduh kok sampai lupa. Selamat untuk tim pengembang. Tapi dari tadi tuh saya ada sebuah pertanyaan yang bikin penasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana endingnya? Jadi endingnya Bentar, hadiahnya mana lo ini? Oh hadiahnya, ambil aja di belakang nanti. Ini gak ada hadiahnya? Ada di belakang. Ini ya, dari tadi hostnya banyak tanya, gak dapat apa-apa. Iya, kalau mau tahu nonton aja pertunjukannya. Ini apa ini? Matiin. Mbah, sedang apa di situ? Mbah sedang mencari makanan. Kamu ini memang begundal, yang tega dengan sesama. Dan orang seperti kamu ini batas mati.
kematian datang hari ini Tuhan. Jangan ngomong kayak gitu, Man. Kamu gak ada sulit sama siapa, Man. Kalau aku salah, Mas. Beneran loh. Tapi ini sungguh sakit Lita. Sakit Lita. Kita mana pegang duit, Ati. Bener tuh, kita ini kan bukan siapa. Mana mau ada yang gratisin kita. Meskipun kemarin ada warga pengobatan gratis. Sudah tak? Mendingan pasti saja panggil Lipina. Kamu ini memangnya iya ya? Sudah dibilang Lipina dukun bayi. Nah, Lipina saya Mbak. Aku ini tadi hampir pingsan loh, Mbak. Kok malah ribut terus? Pokoknya sekarang kita pikirin aja, Mbak. Gimana caranya agar Mas Jamal ini cepat sembuh dan kita akan bekerja lagi. Kalau kita kerja mau makan apa kita, Mbak? Jatuh. Aduh. Salim, kamu cari pertolongan sana. Kasihan kalau Mas Jamal kalau hidup terus begini. Ya, Salim. Baik, ibu silakan segera 15 menit. Salim, coba minta tolong orang itu saja. Ya. Tidak akan lama bu. Ya. Mas Jamal ini. Ya. Baik. Ya. Boleh tolong minta ke saya, Mas? Sebentar. Ada apa, Pak? Kakak saya sakit luar biasa, Mas. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kami bawa ke dokter, tapi kami tidak punya uang, Mas. Betul, Mas. Sudah kami usahakan bawa dia ke dukun, tapi kata dia sudah kesurupan dengan segala kerendahan diri dan dengan tidak menjanjikan apa-apa. Kami hanya bisa berharap dan memohon. Barangkali Mas dapat membantu kakak saya, Mas. Wah, gampang ibu gampang. Kalian itu minta tolong pada orang yang tepat. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Mantor. Kebetulan saya sedikit memiliki ilmu tentang pengobatan dari seorang tabib di Cina. Wah, dari Cina. Ya, sehingga ya beginilah saya sedikit memiliki kelebihan tentang pengobatan. Tapi Mas, soal biaya. Soal biaya tidak perlu dipersoalkan. Soal dari guru saya ketika mengobati seseorang, janganlah mengharapkan imbalan. Makasih ya, Mas. Makasih banyak. Ya. Sekarang biar periksa. Hati-hati. Sudah berapa lama tuh ini, Mbak? 8 hari lagi, Mas.
Biar bisa dulu. Aduh, ini bahaya. Ini bahaya. Beruntung sekali kalian minta tolong pada saya. Karena kalau penyakit ini hanya saya saja yang dapat menyembuhkan. Sekarang tolong ambil lantai sebelah saya minum. Baik mas, tunggu sebentar. Oh, Ini kakak saya mas. mana nih? Ini mas. Sabar dong mas. Akan sabar. Wah, aku sembuh total. Mas udah sembuh. Iya, sembuh total. Mas, saya sembuh total. Terima kasih banyak mas. Ya, sudah. Jangan berkata seperti itu. Ini hanya pertolongan kecil. Tapi mas, bentar mas. Karena saya jadi sembuh parah. Ya. Sekarang lebih baik saudara-saudara segera bekerja. Jangan buang-buang waktu hanya untuk terima kasih kepada saya. Ini hanya pertolongan kecil. Saya akan bekerja. Akhirnya bisa bekerja juga. Ayo Alhamdulillah. Sehat-sehat, Mas. ya mas. Ya. Ayo, bekerja. Duluan ya mas ya. Ngobrol mas. Ya. Mas, tunggu mas. Ya. Tunggu Alhamdulillah. Duluan ya. Akhirnya aku bisa bekerja. Dasar orang-orang bodoh. Nanti merantau kalian. Merantau dilawan. Bagus sekali kamu Pratoro. Bagus sekali. Saya suka sekali cara kerja kamu. Inilah yang dinamakan politik balas budi. Jadi, ibu pengembalian terhormat. Perlu ibu ketahui bahwa dalam rencana penggusuran tanah lorong ini, saya telah membuat skenario politik balas budi, Bu. Adapun skenario adalah adegan 1. Sengaja ada kesempatan virus penyakit di desa lorong ini yang tentu saja sudah saya siapkan penawarnya, Bu. Sejak awal saya sudah yakin sekali bahwa warga di desa lorong ini pasti akan kesulitan dalam penyembuhan, Bu. Mau ke dokter pun, Ibu lihat, mereka miskin, Bu. Mau ke dukun pun pasti tidak dapat menyembuhkan, Bu. Nah, pada saat yang tepat itulah sang perantara datang sebagai pahlawan penyembuhan. Dengan begitu, warga-warga di sini akan berterima kasih kepada saya dan menganggap saya sebagai dewa mereka, Bu. Dan sekarang kita timbang tunggu balas desa mereka saja yang menganggap saya sebagai pahlawan, Bu. Enggak, pokoknya sip indah top. Rencana penggusuran tanah rancanganmu memang sih seindah tempat tamasya yang akan kita bangun di sini dan senetop ketenaran kita kelak. Sip, indah, top. Sip. Dan sekarang kita akan mainkan adegan kedua dari 5 adegan yang telah saya siapkan, Bu. Adegan kedua. Ya. Ayo cepat ceritakan. Yang penting saya mendapatkan tanah dengan harga murah di sini, Prantoro. Begini, adegan kedua adalah adegan pemilu. Pemilu?
Ya, Pemilihan umum maksudmu? bukan Bu, bukan. Begini, pemilu adalah pertemuan di umum. Ah, begini. Pada adegan ini, ibu sudah menjadi aktor. Kita bikin pertemuan antara ibu dengan warga-warga di sini, Bu. Sementara itu, karena warga di sini menganggap saya sebagai pahlawan, warga akan terprovokasi untuk menerima kehadiran ibu. Dan kita yakinkan pada mereka bahwa ibu datang dengan tujuan yang sangat mulia. Bagaimana, Bu? Setuju, saya setuju banget. Kalau ajudan gimana? Setuju. Terus apa yang akan kita lakukan di pertemuan tersebut? Langsung menawarkan mereka, langsung membelinya, atau terus terang saja kita mau Jangan. Yang perlu ibu ingat, ibu di sini hanya aktor. Ibu tinggal berakting saja. Begini, berpura-pura saja. Ibu akan membeli tanah di sini dengan harga yang murah atau bahkan dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian akan membangun tempat wisata yang akan mengharumkan nama bangsa, Bu. Kalau nama bangsa, saya yakin sekali warga-warga di sini pasti akan percaya, Bu. Kemudian ibu janjikan pada mereka pekerjaan yang layak, yang apik. Gimana sih Prantoro? Apa nggak rugi aku nanti membeli tanah dengan harga standar? Terus mempekerjakan mereka, padahal jelas mereka punya skill apa Prantoro? Yang ada saya rugi. Bu, ingat. Ini kan hanya acting. Ibu kan aktor. Berpura-pura saja, Bu. Iya, lupa aku loh Prantoro. Sorry yo, maaf sudah belum kaya raya, sudah belum sukses. Jadi maunya cepat saja. Betul, Bu. Tidak apa, Bu. Dan saya kira adegan satu sudah berjalan cukup mulus, Bu. Sekarang silakan ibu mulai cuci tangan, terus makan, cuci kaki, lantai sedikit gitu, Ibu. Saya akan urus-urusan selanjutnya. Baik, thank you Prantoro. Iya. Mother so much. Goodbye. Ajudan. Siap, Bu. Adegan selanjutnya segera dimulai. Dasar pegunda, sudah kandang makan sandal. Tapi kami orang bodoh, lantas dibodohi, kurang aso. Nyalin ke polisi, iblis ke malaikat, jangan. Bil, sama kamu toh? Enggak. Aku sendiri ya. Oh, emang saya sama siapa tadi? Nggak tahu aku. Loh, Selin, kok kamu di rumah? Kamu belum kerja? Enggak. Dasarnya kamu kurang ajar ya nanti. Ayo, ikut aku. Aku aduin kamu sama mas aku. Ya, dasar. Selin, kamu lagi mana kerja, Bu? Ada apa sih, Ati? Masa kita bukan kerja, Mas? Sedangkan kita capek-capek nyari kerja. Nyari kerja, cari uang. Aku di rumah sih. Yang bener kamu. Gak kerja kan kamu, Selim? Bilang sama Masmu. Iya, emang aku gak kerja loh. Tapi kan ada alasannya. Alasan apa? Mbak tahu gak? Sebenarnya si Pranto itu tuh jahat, Mbak. Ngawur. Tiba-tiba Pranto jahat. Emang beneran jahat, Mbak? Dia tuh manfaatin kita, Mbak. Dia nipu kita. Kamu kata siapa, Selim? Beneran, Mbak. Sini dengerin dulu, Mbak. Duduk dulu, Mbak. Enggak, kata siapa kamu? Orang aku lihat sendiri, Mbak. Emang apa? Ya makanya duduk dulu, dengerin. Jadi gini, Mbak. Tadi pagi, pas aku mau berangkat kerja, aku dengar ada mesum-mesum di luar. Ternyata itu Prantoro sama ibu-ibu. Kayaknya dia cukong tanah ya, Mbak. Soalnya dia ngomongin tentang tanah kita. Terus tahu nggak, Mbak? Si Prantoro itu ternyata sengaja ngeracunin Mas Jambo. Karena dia tuh mau tanah ini, Mbak. Dia tuh sebenarnya mau gusur kita. Kita mau digusur, Mbak. Kak, padahal saya sudah percaya. Sudah saya bilang si Prantoro itu tapi beneran. Omongannya meyakinkan, rejengannya bangun. Bodinya juga api tenang. Gombal-gombal. Dan gimana saya kucing. Iblis. Pengen gemes-gemes semuanya. Mentang-mentang kita orang miskin. Terus berlaku sana. Itu sudah sangat keterlaluan. Masa nyawa orang dipermainkan? Aku lawan gua. Pegawai. Memang kita
ini boneka. Saya nggak terima. Akan saya lawan mereka dan akan saya bunuh perantara itu. Wah, mana perantaranya? Mas, sabar dulu. Apalagi sih? Sabar dulu, Mas, tenang dulu. Iya mas, sabar saja. Mario marah, tapi ya jangan rusak. Kamu nggak lihat? Saya juga yang kena tipu. Saya juga yang dipermainkan. Kita semua kena tipu mas, kita semua juga yang dipermainkan. Tapi kan aku sih ketiba kuma kena sakitnya. Sakit yang disebarkan si brengsek itu. Sudah mas, marah yuk marah. Tapi yang dengarkan dulu mengenai gandul ini. Siapa tahu dia punya cara jitu untuk meluapkan amarahmu, Mas Jambul. Ya mas, apa yang dikatakan Gandhi itu benar. Kita akan kumpul di sini untuk membicarakan langkah selanjutnya, Mas. Tidak utara emosi begini. Malah bebas toh. Bebas, bebas. Jambul, meski kita di sini marah, emosi, nesu, kita sebagai orang yang berbudaya, orang yang punya sopan santun, yang punya adiluhur, tapi kita di sini tuh masih punya aturan, Jambul. Masih memiliki tata krama yang tidak boleh bebas. Walah, entut li, orang bebas kok dilarang. Lah, uang mereka saja yang punya selalu berbudaya juga dengan setiap harinya menginjak-injak harga diri kita. Mereka yang punya pejabat negara, pemegang kekuasaan, pemegang tampuk pemerintahan juga dengan bebasnya membiarkan kita miskin terinjak-injak. Dan lebih parahnya lagi, mereka rebutan uang, sementara orang-orang seperti kita kelaparan, tai kucing. Kamu bisa-bisanya kamu berbicara seperti itu. Seperti bukan orang berbahasa kamu ini. Sudah kok mas, mbak. Kalau omongannya malah ngalor ngidul tak karuan. Kita kan di sini untuk membicarakan nasib kita. Ya toh, sudah. Mas, sekarang biarkan tinggalin dulu kita memulihkan dulu. Dengar Mas Jambul, kita di sini tuh memang marah, tidak terima dipermainkan, apalagi diperlakukan tidak sewajarnya. Tapi kita kan tidak tahu apa maksud orang tadi pagi mempermainkan kita, Mas Jambul. Benar mbak, kita tidak tahu udang di balik batunya mbak. Untuk itu, mending kita telusuri saja dulu maksud-maksudnya itu. Dan kalian ingat, zaman sekarang ini jangan cuma gerusuk-gerusuk pakai akal, tapi harus pakai akal. Kalau hanya pakai akal, kalian pasti mudah diperdaya dan gampang jadi dombanya. Benar mbak, saya setuju. Dengar tuh mas. Terus, apa yang akan kita lakukan sekarang nih? Yang akan kita lakukan sekarang adalah menunggu. Sueli, nggak jelas mau apa. Memangnya kita nunggu apa sih, Li? Ya kita tunggu saja kedatangan yang Pil. Siapa? Orangnya tadi pagi ngajarin kita toh. Kamu yakin nih, justru dia yang akan datang. Sudah jelas-jelas kelihatan kan tadi pagi. Kata Selip, dia menemukan cukup tanah. Terus dia pura-pura menolong kita agar kita malu dengan semua omongan dia. Nah, kalau dalam sejarah, ketika saya sekolah sampai kelas 5 SD, perilaku semacam itu namanya perilaku politik balas budi. Bagus ya, pendidikan gue pintar ya, Bu ya. Dengar, mereka pasti ingin bermain dengan kita. Kita ikuti saja permainannya. Berpura-pura lah kita tidak tahu apa-apa dan bersikaplah biasa-biasa saja. Oke? Selamat malam saudara-saudaraku. Selamat malam Mas. Monggo mampir. Terima kasih. Tadi saya lewat, sepatu mampir. Oh ya, gimana sakit tadi pagi? Apa sudah sembuh? Oh, syukurlah mas, kamu lagi. Baguslah kalau begitu. Karena jalan menulis tempat yang menulis segala kan Mas. Ada yang bisa kami bantu. Sebagai rasa terima kasih, kami akan bantu semampunya. Tidak. Saya kembali tidak bermaksud untuk merepotkan kalian semua. Saya kesini hanya ingin bersilaturahmi saja. Itu saja, tidak lebih. Oh. Ya. Tidak lama. Paling nggak bukan hari saja, Bu. Ya. Pasti beres, Bu, pasti. Ya. Terima kasih. Maaf, tadi rekan bisnis saya sedang membutuhkan keahlian saya. Oh ya, Pak. Sebetulnya saya datang kemari sedang mencari alamat. Dari tadi saya mendorong ke sana kemari, tapi tidak menemukan alamat itu. Memangnya alamatnya mana mas? Sebagai murid yang baik dan benar, saya hafal kok. Saya di sini. Enggak. Nah, alamat
Lorong Hijau. Wah, kebetulan mas. Desa kami ini namanya Desa Lo Ijo. Kami memang tidak memasang apa ini? Nama. Dikarenakan kami memang miskin mas. Itu juga gak bakal ada orang berkepentingan dengan kami. Walah, kebetulan sekali. Kebetulan betul-betul tak terduga. Iya mas, memangnya ada keperluan apa? Jadi begini Pak, kebetulan ada seorang investor. Investor? Ya, investor. Jadi begini, kebetulan ada seorang investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan warga-warga di sini, dan beliau ingin bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan kalian semua. Oh, aman mas. Kami di sini cukup bisa mewakili desa ini. Saya sendiri dipercaya untuk koridor daerah tengah. Saya sendiri di selatan Mas. Saya mas, Ati daerah barat. Saya di timur mas. Walah, saya ini seperti ketiban dan berturut-turut. Kalau begitu, langsung saja kita bahas. Kebetulan saya yang dipercaya dan penyebelan. Boleh mas, silakan mas. Bagaimana kalau kita bikin pertemuan itu besok? Halo, besok. Ya, bukankah lebih cepat lebih baik? Bentar ya mas, kita berdiskusi dulu di sebelah sana. Silakan, silakan. Benar nih, kita besok. Kalau besok nggak bisa, nanti kita udah kerja dengan uang. Apaan sih? Banget. Tenang saja, uang penghasilan kalian besok akan saya ganti 2 kali lipat. Yang benar mas. Ya, tapi besok. Oh, kalau gitu mah bisa mas. Besok mau ketemu jam berapa? Besok jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Bisa mas? Bisa. Bagus sekali, bagus, bagus. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tapi mas beneran kan diganti? Iya, Dua kali besok. lipat ya? Iya. Awas mas ya bohong. Ya, permisi. Udah mas. Apa 2 kali lipat diganti? Sekarang bagaimana nih? Kita mending susun rencana saja di dalam. Takutnya sini ada teman-teman aja kok. Udah yuk, cepet kita dalam. Lipat. 2 kali lipat. Yuk, berapa enggak? Cepat, cepat. Sudah mau jam 9. Aduh, kalian ini cepat loh. Cepat. Sudah berantakan gini sih. Cepat loh. Sabar, Bang. Biar hidup rapi. Aduh, ayo, ayo. Aduh, belum berantakan ya, Bang? Iya, berantakan. Aduh, mobil. Kamu kok malah kandang sih? Biarin aja, biar cantik kok. Semua orang. Kamu cantik juga, kenapa kamu ini tutup bil? Nah, kita harus beres-beres mobilnya lagi. Cepat. Hah? Cepat, bentar dong. Udah. Ih, udah. Jangan. Beres-beres sebelum bil. Walah, kalian ini sedang apa sih? Sibuk sana sini. Aduh, lihat saya. Santai, santai. Aduh, ini kenapa malah santai-santai segitu sih? Emangnya kamu udah tahu rencana kita? Alah, saya ikutin diikutin. Ya, saya jadinya malas lah. Emangnya kamu punya rencana sendiri, Mas? Mereka sudah pada datang. Cepat kalian siap-siap. Main rencana kita toh. Cepat Mas Jemut. Mas Jemut, mereka sudah pada di depan. Oh, selamat pagi Mas Prantoro dan Perkenalkan, ini Bu Pengembang, investor yang kemarin saya ceritakan. Dan Bu, mereka semua adalah warga-warga lorong selamat datang Ibu pengembang. Selamat datang Ibu Pengembang. Selamat datang di Desa Lo Ijo ini. Monggo Mas, Bu, silakan mungkin. Tunggu. Pagi Mbak. Pagi Bu. Mas. Ada Ibu toh, Ibu mau kopi enggak? Mas, terima kasih mas. Maaf ya Bu ya, teman saya mau suka ngomongin, bang aja, maaf ya. Ditumpah. Mas, mau gimana?
silakan kami tidak memiliki tempat duduk yang layak. Oh, Mbak, nggak apa-apa loh. Kami kesini kan memang dengan konsep rakyat toh. Jadi duduk di kursi darurat ini yo nggak masalah. Benar Bu, tidak masalah. Wah, ibu ini seperti pejabat saja. Kalau pas berkenalan sama rakyat, kalau sudah jadi pejabat, aku bakalan ketemu rakyat. Melirik pun, aku bakalan. Kami kesini tidak akan sok-sokan, Mbak. Sok di atas lah, sok kuasa, sok kaya, sok-sokan lah. Benar Bu, sok-sokan. Kami kesini kan berniat untuk bekerja sama. Jadi posisi kita semua itu sama. Ingat ya, sama. Terima kasih jika ibu berkehendak demikian. Mungkin apa bisa langsung ke pokok persoalan ya Bu? Begitu lebih bagus loh, Mbak. Jadi begini, Mbak, kami kesini bertujuan untuk bekerja sama. Adapun kerjasama yang kami tawarkan adalah membangun tempat usia yang elegan indah dipandang. Tim sukses saya itu telah berunding berbulan-bulan dengan proyek saya itu. Dan setelah lirik sana, lirik sini, tanah di sinilah yang paling cocok dengan proyek kami itu. Maka dari itu, Mbak dan Mas kalian, saya mengajak saudara-saudara untuk bekerja sama. Terus kerja yang ini bagaimana Ibu? Kami akan membeli semua tanah di sini dengan harga yang cocok. Oh, jadi kamu bakal digusur gitu Bu? Mbak, mas saya tidak sejak itu. Akan saya rombak, akan saya renovasi perkampungan di sini menjadi perkampungan wisata. Lantas kami di situ harus bagaimana, Bu? Apa aku dijadikan pajangan mungkin? Kami orang miskin. Mbak, bukan pajangan, tetapi sebagai pekerja. Sebagai pemungut sampah seperti pekerjaan kami sekarang ini. Mbak, ngomongannya jangan yang begitu loh. Bukan, Mbak, bekerja selayaknya karyawan. Tapi kan Bu, kami tidak memiliki pengalaman dan keahlian. Gampang sekali, gampang. Bekerja itu tidak membutuhkan pengalaman. Yang penting adalah apa? Koneksi. Pintar. Saya akan atur sedemikian rupa sehingga Ibu itu udah banyak basa-basi. Tidak usah acting di depan kami. Kami semua sudah mendengar dan sudah tahu bakal buruk rencana musuh kalian. Kami tidak akan setuju apapun rencana musuh kalian. Mau dibeli, dirampas, diambil, dan saya Saya juga tidak tahu, Bu. Ibu Hera, mengapa ibu mengetahui rencana musuh kalian? Randoro, kamu ini memang guna. Kita ada bersama. Dan orang seperti kami ini balas mati. Atau setan nggak kalian semua? orang miskin menyusahkan saja kalian ini. Ajudan, ikat mereka semua dalam satu ikatan. Baik Bu. Duduk kalian semua. Kuatkan saja. Duduk. Cepat, ajudan. Kita mau diapain? Ya. Lepasin kita! Iya. Mas Jambul, Rantoro, selesaikan mereka semua dengan cepat. Randoro! Diam. Hei!
tidak berguna lagi. Bu, apa maksud ibu? Sebentar, Bu. Diam, diam. Halo guys, selamat datang di apa ini? Behind the Scan Naskah Larang. Naon deui gitu geus panyakitna ya jam sakieu gitu gandeng nya misal. Tapi jangan dialog, tapi ungkapin dengan reaksi kalian yang kayak gitu ya. Oke? Oke. Gimana sih? Kamu nggak lihat? Saya yang kena tipu. Saya juga yang dipermainkan. Tapi kan saya yang kena sakitnya. Ya,